Siapakah Bat Yuzeng dan Qiu Sui? Saya saudara laki-laki Qiu Sui. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Cedera pasien terlalu parah. Dokter, tolong. Tolong, saya mohon. Coba sekali lagi. Anak mereka masih kecil. Dia tidak bisa kehilangan orang tua. Bibi, saya mengerti perasaan Anda. Tapi tolong bekerja sama dengan kami ya. Anda yang merawat Zizi kan? Ya? Saya akan memberikan kompensasi. Anda dipecat. Kenapa? Anda seharusnya tidak membawa Zizi ke sini. Bibi. Di mana ruang gawat darurat? Ruang gawat darurat. Ikut saya. Oke. Bibi. Bibi. Zizi, jangan menangis. Saya di sini, saya bersamamu. Ayah dan ibu sudah meninggal. Tidak, Zizi. Tidak, mereka hanya terluka. Mereka sudah meninggal. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu pasti saudara perempuan Yu Zheng, Yu Kui. Saya Qiu Mingyang. Zizi. Zizi masih sangat kecil. Kita tidak boleh memberitahunya. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak mengatakan ini di depannya. Fakta sudah terjadi. Dan waktunya tidak penting. Tapi dia baru 6 tahun. Terlalu kejam baginya. Sekarang saya wali utama Zizi. Saya berhak memutuskan untuknya. Apa maksudmu? Wasiat yang ditinggalkan kakak saya. Memberikan saya hak asuh atas Zizi. Wasiat apa? Di sini, tentang kecelakaan itu. Itu hanya kecelakaan. Bagaimana dia bisa membuat wasiat sebelumnya? Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa menghubungi asisten saya. Zizi, ayo pulang. Lepaskan. Zizi, kemari. Kamu jarang menghubungi Qiu selama ini. Bagaimana dia bisa memberikan hak asuh padamu dan sejauh ini aku belum melihat wasiatnya. Aku meragukan keasliannya. Ini bukan urusanmu. Jika kamu tidak melepaskan Yuzi, aku akan menelepon polisi. Berani kamu? Lepaskan aku. Aku ingin Bibi. Tampaknya Nona Yu dan kamu berdua tidak tahu detail wasiatnya. Tidak harus. Bagaimanapun saudariku dan Yu Zheng meninggalkan semua uang untuknya. Jadi kapan kamu berencana untuk mengungkapkan wasiat itu pada Nona Yu? Setelah aku memverifikasi masalah wasiatnya. Sekarang aku curiga saudariku tidak melakukannya dengan sukarela. Mungkin Yu Zheng menukar beberapa syarat dengannya. Saudariku membuat wasiat ini untuk melindungi anaknya. Apakah Yu Zheng dan saudarimu punya konflik? Haruskah aku menyelidiki? Pergi. Termasuk latar belakang Yu Kui. Dia pasti tahu sesuatu. Zizi, dengarkan aku, oke? Tidak. Aku ingin Bibi. Nona Yu. Aku mencari Qiu Mingyang. Bibi. Zizi. Zizi. Bibi. Zizi. Jangan menangis, Zizi. Aku membawa selimut kecilmu. Tidak apa-apa, aku di sini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Keluarkan surat wasiat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ini tidak ada hubungannya dengan surat wasiat itu tidak ada sama sekali? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Keluarkan surat wasiat. Nona Yu. Nona Yu. Setelah kami memastikan detail surat wasiat, kami akan mengumumkannya. Tidak mungkin. Sampai aku memastikan apakah surat wasiat ini ada, aku tidak akan membiarkan Zizi tinggal di sini sendirian. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan kemana Zizi pergi. Apa yang membuatmu kembali, Zizi? Atau uang yang ditinggalkan orang tuanya? Ini karena uang bukan?
Aku kembali karena aku satu-satunya yang bisa merawat Zizi dengan baik. Sekarang, Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang dia kenal. Dia tidak bisa lagi tanpa orang yang dia kenal. Tuan Nyonya. Sudah jam 2 pagi. Haruskah Zizi istirahat? Aku ingin tidur dengan tante. Oke, tidur denganku. Lalu, Nona Yu, apakah kamu keberatan tinggal di sini malam ini? Demi Zizi. Tante akan tidur denganmu. Ayo mari kita tidur. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Bukan ini rumahku? Tante, aku tidak suka beruang hitam besar. Beruang hitam besar? Orang di luar itu, dia sangat galak. Seperti beruang hitam besar di kartun. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidurlah. Kenapa kamu belum datang? Aku sedang rapat. Rapat apa? Lebih penting daripada adikmu yang melahirkan. Apa hubungannya bayimu dengan aku? Hei kamu si nakal kecil, kamu tidak datang ke pernikahanku. Kamu tidak akan datang untuk bayiku. Apakah kamu juga akan melewatkan pemakamanku? Putri kecil, selamat ulang tahun. Aku dan kakak iparmu juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Ayo, Berikan padaku. yuklah. Terima kasih. Wah, kelincinya sangat lucu. Ingat, tidak peduli seberapa tua kamu. Di mata kami, kamu akan selalu menjadi putri kecil kami. Bibi, kenapa kamu tidur di sofa? Aku sangat lelah. Terima kasih Zizi, kamu sangat baik. Kamu yang menyelimutiku ya. Tidak. Ini adalah resume Yukui. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Inggris, dan memiliki sedikit informasi di dalam negeri. Ngomong-ngomong, apakah Nona Yu masih di rumahmu? Ya, Tidak akan mengusirnya. ya. Dia harus pergi. Tapi Zizi sedang tidak sehat sekarang. Mungkin bukan pilihan yang buruk untuk memiliki Nona Yu di sisinya. Masih ada teka-teki tentang surat wasiat. Aku tidak mempercayainya sekarang. Tapi kamu tidak bisa merawat Zizi. Bukankah kamu sudah cukup sibuk? Ya. Selamat tinggal. Pukul. Jatuhkan kamu. Di mana lawan? Kamu bahkan menyembunyikan lawan. Jika benar ada surat wasiat, di mana itu akan disembunyikan? Zizi, kamu main sendiri dulu ya. Aku akan ke atas untuk mencari sesuatu. Oke. Yukui. Apakah dia benar-benar di sini untuk merawat Zizi?
Kunci password siapa yang melakukan itu pada pintu dalam. Di mana dia? Bibi sedang apa? Aku sedang mencari permen untukmu. Ini aku punya banyak permen. Ambil saja. Anak baik. Dua, 5, 8, 0. 4 angka. 8.520. Nomor yang sangat familiar. Halo paket kilat. Qiu Mingyang. Dia tidak ada di rumah sekarang. Bisakah kamu kembali mengantarkannya malam ini? TAPI, ini paket mendesak. Harus dikirim sebelum siang hari ini. Bisakah kamu membantu menandatanganinya? Wasiat mungkin ada di kantornya. Baiklah, aku akan menyampaikannya padanya. Terima kasih. Kamu sedang apa di sini? Kamu dapat barang mendesak. Aku datang mengantarkannya. Terima kasih. Mari kita lihat. Aku tidak menyangka. Pemandangan di sini tampaknya cukup bagus. Brankas. Mari kita lihat apa passwordnya. Kenapa kamu begitu dekat denganku? Aku melihat serangga di kepalamu. Presiden Qiu kamu ada rapat siang ini. Wow, Zizi sendirian di rumah. Aku akan merawatnya. Zizi sudah bermain di rumah sepanjang pagi. Bukankah kamu agak terlambat mengingatnya? Tunggu. Bagaimana kamu tahu itu? Apakah kamu memasang pengawasan? Tunjukkan padaku, biar aku lihat. Apakah kamu melihat aku ganti baju? Kasih itu padaku. Kasih padaku. Asisten khusus Qin. aku akan menghapusnya. Aku tidak bermaksud mengintipmu. Aku sudah punya pengawasan itu sejak lama. Lihat pengasuh baik yang kamu pekerjakan. Lihat. Tunggu. Tunggu apa? Lepaskan dia. Zizi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut. Beginikah caramu merawat anak? Tidak, aku bisa jelaskan. Aku hanya menakutinya agar dia makan. Itu tidak diperbolehkan. Jika anakku tidak makan, aku akan melakukan hal yang sama. Biar aku katakan, kamu bisa melakukan apa saja untuk mengajar anakmu. Tapi Zizi adalah anakku. Zizi, jangan takut.
Menurut Undang-Undang Administrasi Hukuman Keamanan Publik Republik Tiongkok, mengacam keselamatan pribadi orang lain dapat menyebabkan penahanan hingga 5 hari, terutama karena Zizi adalah anak di bawah umur. Aku sudah punya bukti, ancaman verbalmu di ponselku. Sekarang, jika kamu tidak segera meminta maaf pada Zizi, aku akan mengirimmu ke polisi dalam 24 jam. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Minta maaf. Aku minta maaf. Zizi, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak memukulmu. Jangan menangis. Oke. Sebelum besok, aku butuh resolusi yang memuaskan dari perusahaan pengasuhanmu. Zizi sudah tidur. Baiklah. Terima kasih telah melindungi Zizi hari ini. Melindunginya adalah tugasku. Kita beruntung hari ini, tapi kita tidak akan selalu cukup beruntung untuk menghindarinya terluka. Jadi, hanya untuk berjaga-jaga, saya juga ingin memeriksa izin pengawasan. Tidak, Kamu, tapi saya sudah memikirkannya. Zizi benar-benar membutuhkanmu. jadi kamu setuju untuk membiarkan saya membawa Zizi pergi? Maksud saya adalah, kamu bisa tinggal untuk merawat Zizi. Tentu saja. Syaratnya adalah kamu setuju. Tentu saja saya setuju, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu menolak untuk membiarkan saya membawanya pergi? Karena Zizi juga keluarga saya. Jadi, saya harap kamu bisa tinggal. Oke. Tapi kamu harus menjawab saya dengan jujur. Wasiat kakak saya dan kakak Qiu, apakah itu nyata? Atau kamu hanya menggunakannya untuk menahan saya? Itu nyata. Bagaimana mereka bisa membuat wasiat begitu awal? Zizi baru saja lahir saat itu. Saya tahu sulit untuk dimengerti, tapi saya percaya kakak melakukan ini. Pasti ada alasannya. Lalu mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada saya lebih awal? Berikan saya 1 bulan. Setelah 1 bulan, saya akan memberikan jawaban. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Demi Zizi, saya akan mempercayaimu kali ini. Itu bukan masalah. Saya juga sudah memeriksa daftar aset. Tidak ada yang salah dengan kakak saya. Namun laporan Ban Yuzheng menunjukkan bahwa dalam setengah tahun terakhir, ada 43 penarikan besar. Dan hipotek pada propertinya jauh di bawah nilai pasar. Tunggu. Ini menunjukkan dia buru-buru mau cairkan uang. Tolong cari tahu, kenapa dia buru-buru butuh uang. Dan kemana uang itu pergi, semakin cepat semakin baik. Oke, haruskah kita terus menyelidiki Nona Yu? Apa yang sudah kamu temukan sejauh ini? Latar belakangnya bersih. Saat ini tidak ada kecurigaan. Tunggu. Sudah larut malam dan kamu masih menelepon. Sekarang jam kerjaku. Silakan keluar. Tahan dulu itu. Fokus menyelidiki Yu Zheng dulu. Zizi. Kenapa kamu belum tidur di mana Yukui? Zizi.
Tidur sambil berjalan. Zizi. Zizi. Bibi beruang hitam besar itu mau makan aku. Makan. Selamat pagi. Zizi. Dia tidur sambil berjalan 2 kali tadi malam. Tidur sambil berjalan. Aku khawatir dengan keselamatannya. Jadi aku tidur bersamanya di sofa. Mungkin kamu harus bawa dia ke dokter hari ini. Oke. Zizi. Hari ini, Aku dan Paman akan bawa kamu ke tempat yang seru. Mau pergi? Ya, apakah beruang hitam besar itu juga ikut? Oh, apa? Apakah kamu tidak mau membiarkannya pergi? Zizi, kamu harus memanggilku Paman. Nama panggilan berarti dia dekat denganmu. Benar kan? Zizi. Ketika kita sampai di tempat itu, jika ada yang bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, oke? Oke. Anak baik, ayo kita pergi. Ada apa? Zizi, Paman kayaknya gak enak badan. Aku mau periksa dia. Qiu Mingyang. Kamu ngapain? Apa? Apa ini? Qiu Mingyang, kamu baik-baik aja? Keluar. Gak. Ambil ini dan pergi. Mama. Cepetan. Jangan peduliin, kita pergi. Enggak. Gak. Nak, umur kamu berapa? 6. Keluar. Nona Yu.
Kondisi Yuzi nggak parah. Dia cuma punya trauma psikologis. Aku nggak rekomendasiin obat buat anak kecil segitu. Tapi kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu sama dia. Bawa dia ke taman hiburan atau gitu. Itu bakal sangat membantu. Oke, terima kasih dokter. Aku ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau ada orang yang ketakutan harus minum apa? Pil penenang aja cukup. Qiu Mingyang juga minum obat ini? Maaf, kita nggak bisa bocorin privasi pasien. Kalau begitu, Qiu Mingyang memang pasien kamu. Ayo, Zizi. Ayo. Ayo duduk sini bentar. Tante mau cari beruang hitam besar. Kamu bikin aku kaget. Kamu cari aku? Siapa yang nyangka kalau kamu segitu penakut? Dan kamu bahkan takut sama petir. Halo, Kamu bilang apa soal milik kecap? cek daftar bahannya. Terus? Lalu periksa kandungan natriumnya. Dan cari label yang dimulai dengan GB di botolnya. Pertempuran apa? Botol. Pertempuran untuk apa? Apa kamu sedang menonton serial TV? Ayolah. Aku sedang berbicara tentang label di botol itu. Oh, aku melihatnya dah. Ya ampun, bagaimana tuan muda ini bisa hidup sampai sekarang? Zizi, semua hidangan hari ini adalah favoritmu. Makan lebih banyak. Kamu datang tepat pada waktunya. Jangan taruh hidangan itu di sini. Taruh di dapur dan bawa sepasang sumpit. Yukui. Aku memintamu untuk merawat Zizi, bukan untuk memerintahku. Baiklah, kalau begitu jangan lakukan itu, Zizi. Ini enak. Di mana sumpitku? Bukankah aku baru saja menyuruhmu membawanya? Makan lebih banyak, Zizi. Taman bermain. Itu yang dikatakan dokter. Yang mana bagus? Aku juga ingin mengajak Zizi keluar bermain. Kamu pergi saja, aku tidak mau. Kenapa? Kata Sandi 850.220. Baiklah kalau begitu. Lagi pula Zizi juga tidak menyukaimu. Ini menghemat masalah. Terima kasih. Apa? Taman bermain. Kita ada rapat jam 4 sore. Halo? Halo? Apa-apaan? Tolong. Ayo. Pegang tanganku. Ayo pergi. Ayo pergi. Ke arah sana. Naik kereta. Mari kita coba roller coaster. Oke. Iya. Ini. Kamu berkeringat. Terima kasih. Wah, wah. Aku tidak menyangka ada orang yang sudah dewasa tapi masih takut roller coaster dan petir. Aku takut ketinggian.
Aku merasa kamu bertingkah seperti anak kecil. Banyak bicara. Zizi, kamu mau makan es krim? Iya. Kalau kamu minum semuanya sekaligus kamu akan bersendawa. Hahaha. Beruang hitam besar bersendawa. Ayo makan. Terima kasih tapi tidak. Lihat dulu saja. Tiada. Lucu sekali. Kalau kamu pakai topi ini, kamu akan berubah menjadi beruang coklat kecil. Zizi pasti suka. Maksudmu kalau aku pakai ini, Zizi akan suka padaku. Iya. Kalau kamu tidak percaya. Ya pakai saja dan lihat. Au, lucu sekali. Kenapa aku merasa kamu menipuku? Tanya Zizi kalau kamu merasa begitu. Beruang hitam besar telah berubah menjadi beruang coklat kecil. Apa aku sejelek itu? Ini ada selai kiwi di dalamnya. Zizi alergi kiwi. Bukan itu yang kamu pesan. Aku pesan apel hijau ke rumah sakit. Ayo, Zizi. Tidak apa-apa Zizi. Hati-hati. Zizi. Zizi tetaplah bersama kami. Aku baru saja menelepon restoran itu. Mereka tidak bisa menemukan pelayannya. Maksudmu apa? Jangan terburu-buru. Sudah kuminta Qin Hui untuk memeriksa rekamannya. Bagaimana kabarnya? Kondisi anak itu stabil. Ada perawat yang menemaninya. Jadi kamu bisa tenang. Lebih baik dia tinggal beberapa hari lagi. Oke, terima kasih. Ini semua kesalahanku. Kalau saja aku tidak pergi belanja, Zizi tidak akan seperti ini sekarang. Menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Bukanlah kebiasaan yang baik. Untuk kejadian ini, kamu bisa menyalahkan pelayan yang salah pesan, atau aku yang tidak mengawasi dengan baik. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Kamu pergi membeli topi beruang untuk memperkuat hubunganku dengan Zizi. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak menyangka kamu bisa begitu menghibur. Ini hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu lakukan? Bayar tagihan. Masuklah. Satu hari pergi, dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Kita sini wa tahu, kamu satu-satunya penggembok keputusan di sini. Siapa yang bilang? Ada kamu juga. Aku. Mulai sekarang kamu yang menangani urusan domestik. Kamu yakin? Apa? Kamu tidak percaya diri. Sudahlah. Kalau aku yang melakukan pekerjaanmu lalu kamu mau ngapain? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Pergi kerja sekarang. Jangan buru-buru mengusir orang. Aku Barang punya yang kamu hadiah inginkan. kecil Aku untukmu. sudah mendapatkannya. Apa yang ada di dalamnya mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Apa maksudmu? Hanya pemberitahuan. Periksa sendiri. Zizi. Apa yang kamu cari? Tidak ada. Oh, aku tahu. Kamu pasti mencari paman beruang kecil. Tidak. Paman beruang kecil tidak datang. Tunggu, paman beruang kecil ada pekerjaan. Kenapa kita tidak pulang dan menunggunya? Yai, ayo pulang. Sok dingin. Apa artinya sok dingin? Sok dingin. Itu artinya kamu ayo pergi. Masuk ke mobil. UPS hati-hati. Kamu membawa semua mainan Zizi. Dokter bilang, perubahan lingkungan.
akan membantu meningkatkan suasana hati Zizi. Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang familiar. Dia tidak bisa tanpa orang-orang familiar di sekitarnya. Jadi yang kamu maksud dengan lingkungan baru adalah mainan lama Zizi. Zizi, kamu suka? Iya, terima kasih paman beruang kecil. Lihat Zizi cepat menyukaimu, benar kan? Lihat kamu. Sangat plan-plan. Zizi. Dari hari ini, kamu adalah raja dari kerajaan Zizi. Semua ini adalah rakyatmu. Area luas ini adalah wilayahmu. Kamu bisa memutuskan di mana mereka akan tinggal. Oke. Oke. Dan juga, aku sudah menyiapkan harta karun untukmu di kamarmu. Dan ini adalah kunci untuk membuka harta karun itu. Pergi dan lihat. Meskipun kadang-kadang kamu bisa sangat sok dingin dan menyebalkan, tetapi aku tetap ingin berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Zizi. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Kamu juga membawa ini. Apa kabar? Boneka ini. Kakakku memberikannya padaku beberapa tahun lalu. Wah, kelinci ini sangat lucu. Zizi sangat menyukainya. Jadi ku berikan padanya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan tadi? Sudahkah kamu membaca dokumen yang kuberikan? Yu Zheng pasti punya masalah. Menurutmu apakah Nona Yu tahu? Aku tidak yakin. Maukah kamu menanyakannya padanya? Aku dengar Dokter Wang bilang, kamu menanyakan tentang kondisiku. Yah, Aku tidak peduli alasannya. Tugasmu adalah merawat Zizi. Jangan melampaui batas. kamu. Selain itu, aku minta tolong pada teman klien. Dia mengelola sebuah taman kanak-kanak. Zizi bisa mulai besok. Taman kanak-kanak. Buka tepat pukul 9 pagi besok. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku wali utama Zizi. Mengapa aku harus bertanya padamu? Kita sepakat bahwa kita akan membahas urusan Zizi bersama. Pada usianya dia harus pergi ke taman kanak-kanak. Keadaannya saat ini tidak cocok untuk itu. Dia butuh lingkungan baru. Dan teman-teman baru. Itu akan membantunya berintegrasi ke masyarakat. Bagaimana jika dia pergi ke taman kanak-kanak, tapi tidak bisa bermain dengan anak-anak lain dan berbicara tentang integrasi ke masyarakat? Terlalu dini untuk membicarakan itu. Lalu kapan menurutmu waktu yang tepat? Dalam perlindunganmu, kapan Zizi bisa berteman atau belajar melindungi dirinya sendiri? Dan kamu. Selain Qin Hui, aku belum pernah melihatmu bersama teman lainnya. Kamu tampaknya baik-baik saja. Justru karena aku tidak punya teman. Aku tidak ingin Zizi menjadi seperti aku. Aku punya masalah, aku mengakuinya, tapi Zizi tidak. Kita tidak bisa menghentikannya untuk berbaur dengan masyarakat. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa menyesuaikan diri? Aku percaya padanya. Baiklah. Lalu janjikan aku satu hal. Jika dia tidak bisa menyesuaikan diri, kita akan segera membawanya kembali. Bibi, apakah kita akan ke taman hiburan? Bibi dan paman beruang kecil akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Apa? TK. Tidak. Aku tidak mau ke TK. Zizi, jangan takut. TK tidak semenyeramkan itu. Percayalah padaku. Kamu bohong. Di TK ada monster besar. Zizi. Kamu anak yang pemberani kan? Anak yang pemberani harus belajar pergi ke TK sendiri. Tidak, Cici bukan anak pemberani. Zizi tidak mau pergi ke TK. Apakah beruang hitam besar pergi? Sepertinya iya. Alarm sudah hilang. Lari. Oh, Zizi.
Aku rasa mainan yang hilang tidak ada di sini. Mari kita cari nanti. Baiklah Bibi, tidak masalah. Bibi. Berhenti. Zizi, apa kamu benar-benar benci pergi ke TK? Jika kamu tidak mau memberitahuku, bagaimana kalau memberitahu paman beruang kecil? Aku dibawa ke rumah sakit dari sana. Lalu orang tuaku. Zizi, jangan khawatir. Selama kamu membutuhkan kami akan segera datang untukmu. Kapanpun kamu butuhkan kami akan muncul di mobil paman beruang kecil. Dalam sekejap. Benarkah? Benar. Saat taman kanak-kanak selesai, saya akan segera menjemputmu. Lalu kamu harus berjanji ya. Kalau kamu ingkari janji, saya tidak akan pergi ke taman kanak-kanak lagi. Baiklah, janji. Janji kelingking. Kap. Terima kasih sudah merawat Zizi mulai sekarang. Jangan bicara soal itu. Kalau kamu tidak membantu saya dengan gugatan hukum itu, saya akan mengalami kerugian besar. Tunggu dulu. Bagaimana tepatnya kamu membantunya? Saya membuat suaminya yang selingkuh pergi tanpa hasil. Suaminya selingkuh? Zizi, sudah waktunya makan. Zizi, cepat keluar dan makan. Zizi. Apa? Apa aku membuatmu kehilangan nafsu makan? Aku lupa kalau Zizi ada di taman kanak-kanak. Ayo kita makan. Zizi akan selesai sekolah dalam beberapa jam lagi. Ngomong-ngomong, masakanmu enak. Dan kamu seorang ahli gizi. Bagaimana kalau saya investasi restoran untukmu? Dulu kamu fokus sepenuhnya pada Zizi. Melakukan sesuatu yang lain mungkin bisa mengalihkan perhatianmu. Helaan napas. Energi dan cinta seseorang itu terbatas. Dan milikku semuanya untuk Zizi. Jadi haruskah aku berterima kasih kepada Zizi? Tentu saja. Apa yang kamu katakan masuk akal. Apa? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Resumemu sangat bagus. Tapi kami sudah memiliki tim ahli gizi yang lengkap. Saya bisa menerima pemotongan gaji. Saya bisa menerima tanpa gaji sama sekali. Asalkan kamu menyediakan makanan di sini. Nona Yu, Tidak. Kalau begitu tidak makan juga tidak apa-apa. aku benar-benar mengerti perasaanmu. Tapi, Baiklah. Aku mengerti. Terima kasih. Yuzi tidak punya ibu. Yuzi tidak punya ibu. Zizi. Kamu sedang apa? Siapa bilang Zizi tidak punya ibu? Bibi, Dia sendiri yang bilang. Kamu kelas berapa? Aku akan cari orang tuamu sekarang. Zizi. Kenapa kamu bilang begitu ke mereka? ibu bilang, hanya anak yang jujur yang bisa berteman. Ibu bohong. Ayo Zizi, bangun. Jangan menangis, ayo peluk. Saat pelaksanaan kontrak konstruksi, penandatangan. Lanjutkan. Penandatangan dalam kontrak. Hei, aku sedang rapat. Tidak ada lagi taman kanak-kanak. Apa yang terjadi? Tetap tenang. Zizi dibully. Gimana aku bisa tetap tenang? Apa? Aku mengerti. Tunggu aku urus ini. Prosedur penarikan segera dilakukan. Resume Nona Yu sangat bagus. Kenapa tidak kamu pertahankan dia? Aku tidak berani. Pengacara Q pernah bilang padaku, dia tidak mau istrinya menghabiskan sepanjang hari dengan anak. Itu tidak baik untuk perkembangannya, atau untuk pertumbuhan anak. Qiu Mingyang. Kamu main bagus sekali. Pergi. Apa kamu sedang apa? Apa yang sedang aku lakukan? Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Zizi masih di sini. Bisakah kita menunggu sebentar untuk berbicara? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Jalan.
Jelaskan atau kamu bisa pergi. Baiklah. Ayo pergi. Qiu Mingyang, mengapa kamu melakukan ini? Apa yang aku lakukan? Kamu mengirim Zizi ke taman kanak-kanak hanya untuk mengeluarkannya dari perawatanku. Kamu bicara tentang membuka restoran untukku. Kamu hanya ingin mengalihkan perhatianku, sehingga aku tidak punya waktu untuk merawatnya. Sekarang aku ingin melamar menjadi ahli gizi, dan kamu menyuruh kepala sekolah untuk tidak menerimaku. Kamu hanya mencoba menabur perpecahan di antara kita. Aku sangat mempercayaimu. Mengapa kamu melakukan itu? Benar sekali. Aku tidak tahan melihat Zizi dimanjakan olehmu setiap hari. Jika kamu selalu menjaganya di bawah perlindunganmu, kapan dia bisa keluar dari bayang-bayang dan benar-benar tumbuh dewasa? Aku melakukan ini untuk kebaikan Zizi. Melakukan ini untuk kebaikan Zizi. Itu adalah ide sok benarmu yang telah menyebabkan lebih banyak kerugian pada Zizi. Tidak peduli seberapa baik kamu melindunginya, dia tidak bisa sepenuhnya terlindungi dari rasa sakit. Kali ini, aku tidak memeriksa taman kanak-kanak dengan cukup baik, tetapi langkah ini harus diambil pada akhirnya. Selama kamu setuju untuk membiarkan Zizi berintegrasi ke masyarakat, pembicaraan sebelumnya tentang berinvestasi di restoranmu masih berlaku. Aku akan memberitahumu ini. Jangan menggunakan insentif kecil seperti itu untuk menggodekku. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu mencampur keluarga dengan bisnis? Coba lihat saja. Siapa sebenarnya yang mencampur keluarga dengan bisnis? Apa ini? Apa? Bukti bahwa kakakmu membunuh kakakku. Ini data anggota terbaru yang bocor dari kasino yang digerebek. Kakakmu tercinta Yu Zheng mengirim banyak uang ke sana. Terus baca. Masih ada lagi. Dana hipotek properti yang tidak tercatat. Dan laporan bank. Lubang dana yang sangat besar. Pada akhirnya kakakmu masih harus memohon pada kakakku. Ini hanya membuktikan kakakku punya beberapa utang. Ketika menyangkut kematian kakak Qiu. Sebagai pengacara, kamu harus tahu semuanya tentang bukti. Bukan spekulasi liar. Tidak perlu spekulasi. Yu Zheng menyebabkan kematian kakakku. Dia seorang penjudi, seorang bajingan. Diam mulutmu. Qiu Mingyang. Kehilangan anggota keluarga membuatku juga menderita. Kamu pikir memfitnah kakakku akan menghapus rasa sakitmu kehilangan kakakmu? Tidak. Aku tidak sepertimu. Kakakmu pantas mati. Jadi begitulah caramu memikirkan aku. Baiklah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Zizi bersama seseorang sepertimu. Lepaskan aku, lepaskan, lepaskan aku, lepaskan aku. Bibi. Beruang hitam jahat. Beruang hitam jahat. Kenapa kamu mengusir Bibi? Zizi. Aku melakukannya dengan alasan. Aku tidak mau dengar. Aku mau bibiku cari Bibi. Oke. Kalau begitu janji padaku. Kamu akan tinggal di rumah dan baik-baik sendiri. Aku akan menunggu di rumah. Sampai Bibi kembali. Oke.
Aku kembali karena aku satu-satunya di dunia ini yang bisa merawat Zizi dengan baik. Kamu bisa melakukan apa saja untuk mengajak anakmu. Tapi Zizi adalah anakku. Sudah waktunya Zizi tidur. Kamu bisa tetap terjaga tapi dia butuh tidur. Meski kadang kamu bisa sangat sundera dan menyebalkan. Aku tetap ingin berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Zizi. Lucu sekali. Yukui. Tinggalkan aku sendiri. Pulanglah bersamaku. Aku tidak punya rumah lagi. Sejak hari saudaraku dan Kyu meninggal, Aku tidak punya rumah. kamu masih punya Zizi. Aku hanya punya Zizi. Kenapa kamu masih ingin mengambilnya dariku? Saudaraku sudah mati. Kenapa kamu terus memfitnahnya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Coba lihat. Siapa yang mencampurkan keluarga dengan bisnis? Ini bukti bahwa saudaramu membunuh saudariku. Ini data anggota terbaru yang bocor dari kasino yang digerebek.
Yu Zheng telah mengirim banyak uang ke sana. Tidak perlu spekulasi. Yu Zheng menyebabkan kematian saudariku. Dia seorang penjudi sampah masyarakat. Aku tidak sepertimu. Saudaramu pantas mati. Zizi, kamu sedang apa? Melindungi Bibi. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Bibi lagi. Zizi, kamu salah paham. Aku tidak akan pernah menyakitimu atau bibimu. Berani bersumpah. Ya. Aku bersumpah akan melindungimu dan dia seumur hidup. Jika aku mengingkari janji ini. Kapten Wang Wang datang dan menghukummu. Oke. Ayo tidur. Ayo. Yukui. Tentang apa yang baru saja terjadi? Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Tentu. Aku akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Ayo pergi. Hati-hati. Istirahat yang cukup, aku pergi dulu. Aku minta maaf. Kamu sudah meminta maaf. Tidak. Aku tidak percaya aku bertindak begitu tidak rasional. Dalam satu momen impulsif. Apapun yang terjadi. Aku seharusnya tidak mengusirmu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu begitu takut dengan badai petir? Selain itu, kenapa kamu harus bersembunyi di kotak itu? Karena hanya ketika aku benar-benar terbungkus, aku bisa merasa aman. Kenapa? Karena tahun itu ketika orang tuaku meninggal. Mingyang. Ibu. Kamu adalah orang pertama yang tahu rahasia ini. Bahkan kakak Q tidak tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku tidak normal. Kecelakaan itu adalah trauma bagi kita berdua. Jika aku memberitahunya bahwa aku tidak pernah bisa melupakannya, hidupnya tidak akan mudah. Dia sudah menanggung cukup banyak. Aku tidak ingin membebaninya. Aku pikir dengan tidak mengganggunya, aku bisa membiarkannya hidup normal. Tapi aku tidak menyangka pikiranku tidak membawa kebahagiaan untuknya. Tidak, kakak Q sangat bahagia. Setiap kali aku kembali ke negara ini, aku mengunjunginya dan kakakku untuk makan malam. Kakak Q selalu tersenyum bahagia. Dan mereka sangat mencintai satu sama lain. Meskipun aku menghabiskan sebagian besar waktuku di luar negeri, saya bisa meyakinkanmu, hubungan mereka pasti sangat kuat. Begitu kakakku berkomitmen pada seseorang, dia akan mencintai mereka seumur hidup. Lagi pula bisnis galerinya selalu bagus. Saya mengirimkan lukisan padanya dari Inggris setiap bulan. Jadi secara finansial segalanya juga seharusnya stabil. Itu tidak seharusnya jadi masalah. Kalau kamu mau, aku bisa membantu menyelidiki. Mengapa? Karena kakak Q juga keluargaku.
Baiklah, Lalu, istirahatlah lebih awal. Selamat tinggal. sampai jumpa besok. Ngomong-ngomong, aku punya satu pertanyaan untukmu. Mengapa dalam hujan yang begitu deras, kamu tetap keluar untuk mencariku? Pada saat itu aku hanya ingin menemukanmu.